Kita tahu bahwa kalau bicara tentang Ya'juj dan Ma'juj, artinya kita bicara tentang sebuah kabilah. Karena Ya'juj itu kabilah, Ma'juj juga kabilah. Jadi keduanya nama kabilah yang sangat besar, yang jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu berdasarkan nas Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan min kulli hadabin yansilun. Jadi ketika munculnya Ya'juj dan Ma'juj itu, maka mereka turun dari ketinggian itu seperti turunnya air bah yang sangat deras, saking banyaknya. Dan itu dijelaskan dalam hadis Nawas ibn Sam'an radhiyallahu an, di mana Nawas ibn Sam'an menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berdialog dengan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Adam akhrij bi'san nar. Wahai Adam, keluarkan manusia-manusia yang sudah dipastikan masuk neraka. Kemudian Nabi Adam alaihi salatu wassalam heran dan mengatakan, wama bi'san nar. Apa yang Anda maksudkan manusia-manusia yang sudah dipastikan masuk neraka itu? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, keluarkan dari 1000 orang, 1 dimasukkan ke dalam sorga dan 999 masukkan ke dalam neraka. Kemudian di ujung hadis, yang dimaksud 1 adalah dari kalian, dan yang dimaksud 999 itu dari kalangan Ya'juj dan Ma'juj. Dari sini menunjukkan bahwa kalau jumlahnya saja 1:999, berarti jumlah mereka itu tidak bisa dihitung. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala berapa jumlah mereka itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan Raja Dzulqarnain, di mana Dzulqarnain ketika mengarah setelah barat, kemudian timur, kemudian ke utara, maka di utara itu kemudian beliau mendapatkan 2 gunung yang sangat tinggi, dan di situ ada kaum yang tidak bisa dipahami bahasanya, selalu diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan untuk membuat benteng supaya tidak keluar mengganggu orang-orang itu. Dan Allah takdirkan bentengnya tidak mungkin hancur sampai kiamat dibangkitkan. Dan mendekati hari kiamat baru kemudian Allah takdirkan bentengnya runtuh. Lah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan sifatnya bahwa mereka adalah mufsiduna fil ardi, merusak bumi. Sehingga para ulama kemudian memberikan tafsiran apa yang dimaksud merusak bumi. Ada yang mengatakan bahwa merusak bumi karena mereka melakukan perbuatan Nabi Lut. Ada yang mengatakan bahwa mereka itu para pembunuh, sadis, brutal, barbar. Dan ada juga yang mengatakan bukan hanya dibunuh tapi juga dimakan bangkainya, kanibal. Dan tiga-tiganya bisa terjadi kepada Ya'juj dan Ma'juj. Ada beberapa hal tentang masalah Ya'juj dan Ma'juj. Kita akan mengenal nasabnya dulu. Kenapa kita akan bahas masalah nasabnya dulu? Karena sebagian orang kemudian memberikan penjelasan tentang Ya'juj dan Ma'juj itu dengan berbagai macam penjelasan. Sebenarnya siapa Ya'juj dan Ma'juj ini? Apakah dia nama orang, nama kabilah, nama hewan, nama makhluk yang entah berantah apa itu? Makanya dengan mengenal nasabnya nanti kita tahu siapa Ya'juj dan Ma'juj ini. Apakah dia sudah keluar atau belum keluar, nanti kita jelaskan. Ya'juj dan Ma'juj adalah sebuah kabilah besar, 2 kabilah besar dari keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Jadi Nuh alaihi salatu wassalam itu memiliki putra yang Allah selamatkan dan masuk dalam bahteranya. Itu cuma 3 orang. Dan ingat bahwa cerita Ya'juj dan Ma'juj ini disepakati oleh seluruh agama.
Agama Nasrani membicarakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Agama Yahudi membicarakan Ya'juj dan Ma'juj. Dan Islam juga sama membicarakan Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Lah nasabnya adalah dari putra-putra Nuh. Jadi putra-putra Nuh itu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama sejarah bahwa memiliki 4 putra, tapi yang satu ini sesat. Kan'an itu sesat, kafir, mengikuti agama ibunya, dan juga ibunya mengikuti agama kaumnya, sehingga tidak beriman kepada syariatnya yang dibawa Nuh alaihi salatu wassalam. Sehingga yang masuk dalam perahunya itu cuma 3 orang saja. Yang pertama Ham, kemudian Syam, kemudian Yafis. Adapun kemudian dari keturunan Syam ini banyak menjadi orang-orang yang mulia di permukaan bumi, lahir para nabi dan rasul. Adapun kemudian dari keturunan Ham ini, karena Ham ini kemudian lahir orang-orang yang berkulit hitam, seperti Nigeria dan yang lainnya. Adapun kemudian dari keturunan Yafis inilah, karena Yafis ini kemudian hijrah ke arah timur, ya mungkin ke daratan Asia, sehingga kemudian melahirkan banyak kabilah. Ada yang mengatakan melahirkan 10 kabilah, 10 anak yang kemudian anaknya masing-masing membawa kabilah masing-masing keturunannya. Lah salah satunya yang melahirkan bangsa Turk, bukan Turki. Turk itu bangsa yang diisyaratkan kepada orang-orang Mongolia. Orang-orang Mongolia, dari mana kita tahu? Nanti dari sifat-sifat yang Nabi SAW sebutkan, matanya sipit, kemudian bulat, kemudian rambutnya pirang gitu kan, dan begitu seterusnya. Nanti kita akan jelaskan ciri-cirinya. Intinya bahwa Ya'juj dan Ma'juj manusia sama seperti kita. Ya. Kemudian apa hubungannya Ya'juj dan Ma'juj itu dengan bangsa Turk itu? Dengan bangsa Turk itu. Dijelaskan dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya dari jalan Sa'id ibn Bashir dari Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu thintani wa ishruna qabilata. Riwayat ini lebih banyak lagi, bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu memiliki 22 kabilah. Bana Dzulqarnaini sadda ala 21 wa kanat minhum qabilatun fi al-ghazwi ghaibatin wa hum atrah. Kemudian Dzulqarnain membuat benteng itu sebanyak 21. Semuanya 22 kabilah. Tetapi yang dibentengi cuma 21 kabilah. Lah yang satu kabilah ini di luar benteng. Mereka adalah bangsa Turk. Dijelaskan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, "La taqumus sa'atu hatta tuqatilu turka sigharul uyun, humrul wujuh, dhulful unub, ka'anna wujuhahumul mijanul mutraqah, wa la taqumus sa'a hatta tuqatilu qauman ni'alahumus syi'rah." Kata Nabi SAW, tidak mungkin tegak hari kiamat sehingga kalian memerangi bangsa Turk. Sifat-sifatnya sipit matanya, kemudian wajahnya putih kemerah-merahan, kemudian hidungnya pesek. Ada yang mengatakan dalam riwayat, rambutnya hitam kemerah-merahan alias pirang, dan wajahnya bulat seperti perisai yang dibungkus kulit. Kata Nabi, dan kalian tidak mungkin memerangi mereka. Mereka tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh. Lah dari sini Khotufidin menunjukkan bahwa ketika Rasul menyebutkan sifat-sifatnya, menunjukkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu manusia sama seperti kita, dan sifat-sifat itu sangat melekat di orang-orang yang hidup di Asia. Jadi sifat-sifat ini diarahkan ke Asia. Makanya ketika para ulama membahas sebenarnya letak benteng Dzulqarnain itu di mana, ya, makanya Lajnah Daimah Riset Fatwa Saudi Arabia
yang dipimpin oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan bahwa sad yang dibangun oleh Dzulqarnain itu berada di benua Asia, letaknya di daratan Cina sebelah utara. Ya. Tapi Allahu a'lam, kita tidak tahu. Ya. Sebelah utara Cina itu sebelah mana? Ya. Karena Nabi SAW dohirnya yang mengatakan sebelah timur kota Madinah, gitu saja. Berdasarkan Quran bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu ada, dan mereka terkurung, mereka tidak hidup dalam tanah, mereka tidak hidup dalam air, tapi mereka hidup sama seperti kita di atas permukaan bumi, tetapi di balik bukit yang terdinding dengan dinding benteng Dzulqarnain, dan tidak bisa benteng ini dihancurkan kecuali Allah yang hancurkan. Kemudian tentang jumlah mereka juga dijelaskan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun, sehingga apabila benteng Ya'juj dan Ma'juj itu pecah, runtuh, maka mereka akan turun dengan sangat cepat dari setiap ketinggian. Kata ahli tafsir, ini yadullu alal kathrah, menunjukkan banyaknya Ya'juj dan Ma'juj itu, sampai-sampai dalam riwayat rombongan pertama mereka masuk ke sebuah danau yang disebut dengan Danau Tiberias, ya. Nah, mereka meminum danau itu. Tadi saya katakan Ya'juj dan Ma'juj berapa kabilah? 22, ya, yang dikurung 21 kan itu. Lah yang 21 kabilah ini, baru satu kabilah lewat, sudah habis tuh airnya. Padahal danau itu cukup untuk dijadikan pengairan jutaan jiwa tuh. Sampai hari ini juga masih ada airnya itu. Masih dipakai kan begitu ya. Masih digunakan untuk minum dan air bagi penduduk sana. Tetapi ketika Ya'juj dan Ma'juj datang, habis kering, itu baru satu kabilah lewat. Belum lagi yang 20 kabilahnya itu. Ya. Dari sini menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk yang sangat banyak sekali. Bagaimana keluarnya? Kok bisa keluar dia? Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, inna Ya'juj wa Ma'juj la yahfiruna sadda kulla yawmin hatta idza kadu yarawna syi'a asy-syamsi qala alladhi alaihim irji'u fasatahfirunahu ghadan. Dalam sebuah hadis, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj setiap hari menggali tanah. Mereka berusaha untuk menggali tanah di mana tanah itu bukan bagian daripada benteng, karena benteng kan nggak bisa dihancurkan tuh. Makanya mereka cari tempat lain, tanah yang bukan benteng, mereka gali, membuat terowongan. Dan itu setiap hari. Sampai apabila pimpinan yang mengatakan, karena sudah melihat matahari terbit, maka mereka mau istirahat, artinya mereka bekerja di malam hari. Apabila matahari sudah mulai muncul, maka pimpinan proyeknya mengatakan, sudahlah, kita istirahat dulu, besok kita mulai lagi penggaliannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Ketika besoknya datang ke tempat yang sudah digali itu, tiba-tiba Allah kembalikan lubangnya seolah-olah belum digali sedikit pun. Ya. Jadi digali lagi, sama Allah dikembalikan lagi. Dan itu terus mereka lakukan sampai mendekati kiamat.